Oke, buat teman-teman profesional akuntansi dan keuangan, kalian pasti udah hafal banget sama yang namanya laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Tapi pertanyaannya gini, pas Anda lihat semua angka itu, Anda cuma lihat data mentah, atau Anda bisa baca cerita strategi bisnis yang tersembunyi di baliknya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng caranya. Ini dia pertanyaan intinya. Laporan keuangan itu kan ibarat bahasa bisnis. Supaya kita fasih, kita nggak cuma butuh kalkulator, tapi juga kemampuan buat menerjemahkan angka jadi sebuah wawasan. Jadi sebuah cerita utuh tentang gimana perusahaan beroperasi, seberapa sehat kondisinya, dan seberapa jago dia mencetak laba. Oke, kita langsung selami lebih dalam ya. Peta kita hari ini adalah diagram alir dari berbagai rasio keuangan ini. Anggap aja ini semacam kamus, kita buat menerjemahkan bahasa angka jadi wawasan bisnis yang benar-benar bisa dipakai. Setiap rasio ini saling terhubung, masing-masing menceritakan bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar. Kita mulai dari bagian pertama, efisiensi. Ini semua tentang seberapa efektif manajemen menjalankan operasional sehari-hari. Seberapa cepat sih mereka bisa mengubah aset jadi pendapatan? Nah, inilah mesin yang sebenarnya menggerakkan perusahaan. Di sini, fokus kita ada di rasio kayak aset turnover dan inventory turnover. Tapi daripada cuma ngitung angkanya, coba deh kita lihat ini sebagai speedometer operasional. Aset turnover yang tinggi nunjukin efisiensi aset yang luar biasa. Sementara inventory turnover yang cepat bisa berarti manajemen rantai pasok yang solid atau bisa juga jadi pertanda risiko kehabisan stok. Nah, nuansa-nuansa kayak gini yang kita cari. Tentu, logikanya gampang. Makin cepat, ya makin bagus. Perputaran yang lebih tinggi kedengarannya keren. Tapi, cepat untuk tujuan apa? Apa sih sebetulnya tujuan akhir dari semua kecepatan operasional ini? Dan ini dia jawabannya. Tujuannya adalah buat memperpendek siklus konversi kas. Dari momen perusahaan keluar uang buat beli bahan baku, sampai mereka terima uang dari pelanggan, semakin pendek siklus ini, semakin sehat arus kasnya. Ingat, kas itu kan darahnya bisnis, dan efisiensi inilah yang menjaga jantungnya tetap berdetak kencang. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana ini semua membangun fondasi berikutnya, kesehatan finansial. Soalnya, perusahaan yang efisien sekalipun bisa runtuh kalau fondasinya rapuh. Di sini kita bicara soal keseimbangan antara kemampuan bertahan hidup untuk jangka pendek dan strategi untuk bertumbuh dalam jangka panjang. Coba dilihat perbandingan ini. Di sebelah kiri kita punya likuiditas, kemampuan buat bayar tagihan bulan ini. Di sebelah kanan kita punya solvabilitas. Ini soal struktur utang jangka panjang. Keduanya ini krusial banget. Punya kas banyak tapi utang jangka panjangnya menggunung itu bahaya. Begitu juga sebaliknya. Keseimbangan adalah kuncinya. Rasio likuiditas kayak current ratio atau quick ratio ini lebih dari sekedar angka. Ini tuh semacam pemeriksaan denyut nadi finansial. Rasio yang terlalu rendah jelas bahaya, tapi rasio yang ketinggian juga bisa jadi sinyal manajemen kas yang nggak efisien. Ada aset yang nganggur padahal seharusnya bisa diinvestasikan. Selanjutnya, kita intip rasio utang. Contohnya, debt to equity. Ini yang ngukur seberapa besar risiko yang diambil sama perusahaan. Seberapa besar mereka bergantung pada uang pinjaman dibanding modal sendiri. Ini indikator kunci buat stabilitas jangka panjang. Dan kutipan ini, wah pas banget buat merangkum semuanya. Utang itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi akselerator pertumbuhan yang dahsyat kalau dipakai dengan bijak. Tapi di sisi lain, bisa menghancurkan perusahaan kalau manajemennya jadi terlalu serakah atau ceroboh. Nah, kalau operasionalnya udah efisien dan fondasi finansialnya sehat, kita sampai ke tujuan akhir dari semua ini, profitabilitas. Seberapa bagus sih mesin perusahaan ini dalam mengubah penjualan jadi keuntungan yang nyata? Yuk kita telusuri perjalanannya langkah demi langkah, dari baris paling atas laporan laba rugi sampai ke bawah. Kita mulai dari penjualan, lalu setelah dikurangi harga pokok penjualan kita dapat laba bruto. Kurangi lagi dengan biaya operasional, kita dapat laba usaha atau EBIT. Terus sampai akhirnya kita tiba di laba bersih, setelah semua biaya dan pajak diperhitungkan. Kita mulai dari gross profit margin. Ini adalah ukuran paling murni dari profitabilitas sebuah produk. Margin yang tinggi di sini bisa berarti perusahaan punya brand power yang kuat, jadi bisa pasang harga premium. Atau bisa juga berarti mereka punya keunggulan biaya produksi yang signifikan dibanding pesaing. Ini adalah indikator pertama dari moat atau parit kompetitif perusahaan. Selanjutnya, operating profit margin. Para analis tuh suka banget sama metrik ini karena dia membersihkan kebisingan dari struktur modal dan urusan pajak. Jadi ini murni mengukur seberapa efisien manajemen mengelola bisnis intinya. Penurunan margin di sini seringkali jadi sinyal peringatan dini kalau ada masalah di tingkat operasional. Dan akhirnya, the bottom line, net profit margin.
Inilah yang tersisa buat pemegang saham setelah semua pihak dibayar. Meskipun ini ukuran pamungkas, penting banget buat ngebandinginnya sama margin-margin lain. Kenapa? Karena bisa aja perusahaan punya net profit margin tinggi karena ada keuntungan pajak sekali waktu, padahal operating marginnya sebenarnya lagi turun. Konteks itu segalanya. Oke, kita udah bahas efisiensi, kesehatan finansial, dan profitabilitas. Sekarang, bagian yang paling menarik. Gimana caranya kita menyatukan ketiga potongan puzzle ini buat melihat gambaran besarnya? Gimana semua ini akhirnya menciptakan nilai buat para investor? Kuncinya ada di sini, analisis DuPont. Ini adalah kerangka kerja yang sangat powerful yang memecah return on equity atau imbal hasil bagi pemegang saham menjadi 3 komponen penggerak utamanya. Ini nunjukin ke kita bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan labanya. Penggerak yang pertama tentu saja adalah profitabilitas yang diwakili oleh net profit margin. Simpelnya, seberapa banyak keuntungan yang bisa diperas dari setiap rupiah penjualan. Penggerak yang kedua membawa kita balik lagi ke awal, efisiensi yang diukur lewat asset turnover. Seberapa keras sih aset perusahaan bekerja untuk menghasilkan penjualan? Dan penggerak ketiga kembali lagi ke soal kesehatan finansial kita, yaitu leverage, yang diukur dengan equity multiplier. Seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk memperbesar imbal hasil dari basis ekuitas yang mereka miliki. Dan inilah intinya, ROE adalah hasil perkalian dari ketiga faktor ini. Profitabilitas dikali efisiensi dikali leverage. Formula ini menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan ROE yang sama persis bisa punya strategi yang beda banget. Satunya mungkin supermarket dengan margin tipis tapi perputaran asetnya super cepat. Satunya lagi mungkin perusahaan barang mewah dengan margin tebal tapi perputarannya lambat. Analisis DuPont ini benar-benar mengungkap DNA strategis mereka. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Angka memang nggak berbohong, tapi mereka juga nggak bisa bicara sendiri. Mereka butuh penerjemah. Dengan kerangka kerja ini, Anda sekarang punya alat untuk mengungkap cerita di baliknya. Jadi pertanyaannya sekarang, kisah apa yang akan Anda ungkap selanjutnya?